Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok Terminal Jombor dengan anggota saya sendiri MBB Privai dan teman saya Ihsan Aris. Untuk mata kuliah database pengelolaan bangunan sipil kami mendapatkan tempat lokasi yaitu Terminal Jombor. Dengan latar belakang ini sendiri ada perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara pengelolaan data, termasuk di bidang teknik sipil. Infrastruktur yang berskala besar menghasilkan data yang sangat banyak dan beragam. Database hadir sebagai solusi untuk mengorganisasi data secara sistematis, terstruktur, dan saling terhubung. Dengan adanya database, data yang awalnya berupa catatan manual atau file terpisah dapat disimpan dalam satu sistem yang terintegrasi. Terminal Jombor sebagai salah satu simpul transportasi utama di daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan sistem pengelolaan data yang baik. Terminal Jombor memiliki kompleksitas data yang tinggi. Data yang harus dikelola tidak hanya menyangkut informasi operasional terminal, tetapi juga data fisik bangunan, fasilitas pendukung, serta hasil asesmen kondisi bangunan. Jika dikelola dengan sistem database, informasi tersebut dapat dihubungkan dengan data spasial melalui WebGIS sehingga mampu memberikan gambaran visual yang lebih komprehensif. Untuk tujuan dilakukan mata kuliah ini yaitu menilai kondisi bangunan terminal Jombor dari aspek teknis dan fungsional, mengumpulkan data spasial seperti koordinat GPS, denah, dan lokasi fasilitas, mengunggah data ke WebGIS agar informasi dapat diakses secara online, interaktif, dan berbasis peta. Nah, untuk profil lokasinya sendiri ada di Terminal Jombor dengan alamat Jalan Jombor Lor, Sinduadi, Kecamatan Mati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk metodologi sendiri untuk kasus pembangunan Terminal Jombor ini, yang pertama ada survei lapangan dengan hasilnya yaitu dokumentasi visual, pencatatan kondisi struktur dan fasilitas. Yang kedua ada pengambilan data GPS yaitu lokasi fasilitas penting yang ada di Terminal Jombor ini sendiri. Yang ketiga ada pengolahan data, itu menginput data ke tabel Excel atau database. Yang keempat ada georeferensi, yaitu menentukan titik terminal di peta digital. Yang kelima ada upload ke WebGIS, yaitu mengintegrasikan data spasial. Nah, untuk hasil survei kondisi perkerasan sendiri ya ada beberapa lubang yang ada di perkerasan di Terminal Jombor dan ada beberapa keretakan juga yang ada di bahu jalannya. Untuk hasil survei infrastruktur terminalnya yang pertama ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini adalah yang terbuat dari besi yang sudah mengalami karat sehingga membutuhkan perbaikan yaitu pengecatan ulang supaya karat tidak melebar dan semakin menambah banyak. Yang kedua ada selanjutnya ada kantornya dan halte. Untuk kondisi kantor dan halte sendiri masih tergolong cukup baik sehingga tidak memerlukan perbaikan. Yang selanjutnya adalah survei fasilitas pendukung yang ada di Terminal Jombor, yaitu ada musola, ada tempat sampah, ada jadwal keberangkatan, dan ada toilet. Untuk keempat fasilitas pendukung ini sendiri masih tergolong cukup baik dan masih layak, sehingga tidak memerlukan perbaikan, hanya memerlukan maintenance berkala. Selanjutnya, Selanjutnya, kita masuk ke pentingnya WebGIS dalam database teknik sipil. WebGIS atau Web Geographic Information System merupakan sistem informasi geografis berbasis web untuk visualisasi dan analisis data spasial infrastruktur. Kelebihan WebGIS sendiri yaitu dapat memvisualisasikan spasial yang menampilkan data dalam bentuk peta interaktif, analisis data yang memudahkan analisis spasial dan temporal, serta kolaborasi akses data secara real-time oleh multiple user. Dalam teknik sipil sendiri, kelebihan WebGIS adalah memonitoring kondisi infrastruktur, perencanaan pembangunan, manajemen aset, dan pengambilan keputusan berbasis data spasial. Next. Untuk nilai tambah dari WebGIS sendiri, yaitu analisis spasial, decision support system, maintenance management, dan stakeholder engagement. Next. Nah, masuk ke layer struktur dalam WebGIS. Untuk terminal Jobber sendiri terdiri dari 4 layer yang dibagi dalam 3 bentuk, yaitu polygon, line, dan point. Untuk layer pertama sendiri terdiri dari batas terminal. Di layer ini
mempresentasikan area keseluruhan dari terminal jobber tersebut. Untuk layer kedua, berbentuk poligon yang terdiri dari bangunan. Di sini terdapat data seperti gedung terminal, kantor, toilet, dan kios. Untuk layer ketiga, sudah memasuki bentuk line yang terdiri atas jalur sirkulasi seperti jalur masuk bus, area berjalan kaki, serta jalan internal di terminal. Untuk yang terakhir, layer keempat berbentuk poin yang menampilkan titik-titik seperti fasilitas CCTV, hydran, dan tempat sampah. Next. Nah, berikutnya ada tahapan upload ke WebGIS secara general. Yang pertama, melakukan login ke platform WebGIS yang telah kita tentukan seperti ArcGIS, QGIS Cloud, GeoServer, ataupun Mapbox Studio. Yang kedua, membuat proyek baru atau layer baru, pilih menu Add Data atau New Layer, dan beri nama sesuai data yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita mengupload file data, klik upload atau import data, pilih file yang dibutuhkan pada platform yang kita gunakan. Selanjutnya, melakukan verifikasi sistem koordinat. Sistem sendiri akan mendeteksi CRA secara otomatis. Next. Selanjutnya, melakukan konfigurasi atribut dan field. Dari review yang telah kita lakukan, itu kita review struktur, tabel atribut yang terupload, dan set type untuk setiap file, string, enter data, dan sebagainya. Selanjutnya, melakukan styling dan simbolisasi untuk setiap layer dan layer untuk warna icon yang telah kita tentukan. Selanjutnya, upload media pendukung, upload foto dokumentasi ke cloud storage, link URL ke atribut data. Yang terakhir, set permission atau sharing. Tentukan siapa saja yang dapat mengakses, apakah ke public, private, atau organisasi. Set level access seperti view only atau edit. Bagikan link WebGIS ke stakeholder. Aktifkan fitur kolaboratif editing jika perlu. Selanjutnya, kita akan ke demonstrasi dari data ke WebGIS yang telah kita dapatkan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk penetapan titik-titiknya sendiri, ini sudah termuat dalam maps yang ada di QGIS. Ini yang pertama. Sebagai demonstrasi, ini ada kolom, terdapat kerusakan pengelupasan di bagian pojok-pojok kolom dan beberapa keretakan kecil yang terjadi pada kolom tersebut. Yang kedua ada halte terminal Jombor sendiri masih tergolong cukup bagus dan tidak memerlukan perbaikan. Selanjutnya, pada bahu jalan terdapat paving block yang sudah keluar dan memerlukan perbaikan dalam jangka waktu yang dekat. Selanjutnya, ruang tunggu beton ini masih tergolong baik, tetapi memerlukan pengecatan ulang karena unsur estetika yang sudah berkurang jauh. Nah, untuk meja ruang tunggu yang terbuat dari beton sendiri, ini sudah terdapat banyak kerusakan dan pengelupasan sehingga memerlukan perbaikan secepatnya supaya untuk kenyamanan pengunjung. Selanjutnya untuk kolom bagian ini terdapat banyak lubang-lubang pada kolom ini sehingga memerlukan perbaikan untuk mencegah terjadinya kerusakan struktur berkelanjutan.
Untuk portal sendiri masih tergolong cukup bagus dan tidak memerlukan perbaikan. Untuk yang terakhir di toiletnya masih tergolong sangat bagus sehingga tidak memerlukan perbaikan, hanya memerlukan maintenance secara berkala untuk kedepannya. Mungkin eh, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.